Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang sesi pertanyaan, yaitu tadi tentang sakit, ingat Allah, ya, beribadah kepada Allah, dan hasad, ya, penyakit hasad atau hasud. Silakan yang menanyakan tentang sakit ingat Allah dan penyakit hasad atau hasud iri. Silakan, ya, silakan. Ada apa? Hah? Sakit, tentang sakit dan hasad. Silakan. Makan ya. Ada yang tanya, silakan. Silakan. Ada yang tanya? Ya. Penyakit hasad sama sakit. Sakit kan banyak toh. Kamu kan bisa tanya, ini sakitnya yang kamu derita. Sakit hati juga. Silakan. Ya, silakan. Penyakit. Jadi penyakit yang kita derita itu banyak, penyakit hati, penyakit jiwa, penyakit badan. Apa? Silakan. Ya. Sing banter. Salam dulu. Monggo. Ya. Silakan. Gak apa-apa. Dan apa? Tidak bersyukur, ya. Terus? Nah, ya. Kita bersyukur kepada Allah, terus Allah memberi sakit malahan, ya. Allah telah memberi sakit. Nah, terus. Oh, kita telah diberikan kesehatan, malah kita pengen sakit. Tidak ada orang sakit. Hidup di dunia ini tidak ada orang yang pengen sakit. Sama dengan orang yang pengen miskin. Ada enggak di sini? Tidak ada pengen miskin. Minimal cukup. Nabi Muhammad saja berdoa miskin, tapi dia berusaha terus juga bisa miskin. Berusaha kan, karena di sini siapa yang berusaha ya dapat rezeki. Kita berdoa saja tapi tidak berusaha untuk kaya, tidak bisa, karena usahanya itu sunatullah, hukum Allahnya tetap usaha, tetap, ya. Nabi Muhammad itu pengen miskin memang, tapi kenapa kok masih kaya saja? Karena dia menjalankan sunatullah, dia berusaha dagang yang jujur, disenengi wong marap, jadi kaya raya. Dia jane pengen miskin, tapi kok tetap berusaha, ya tetap kaya. Karena apa?
sunatullahnya adalah kalau berusaha akan mendapatkan usahanya itu di dalam Al-Quran tadi ya. Tapi kalau dia berdoa terus tapi dia tidak berusaha ya miskin. Rasulullah itu pernah didatangi oleh sahabat, ya Rasulullah, keluarga saya itu loh, suami saya di masjid kok nggak berusaha. Maka panggillah orang yang di masjid tok, gak yang lain kerja, dia gak kerja, nah masjid tok. Rasulullah memberi nasihat, kalau engkau pengen jadi umatku, maka kamu harus seperti saya, ya harus bekerja, mendidik anak. Kamu punya istri, ya harus kamu jalani nafkah batin, nafkah lahir. Kamu bekerja tetap, ibadah tetap, jangan ibadah tok gitu ya. Istilahnya Nabi Muhammad itu menasihati semuanya yang ada di sini, yang ada di media sosial, bahwa kalau pengen menjadi umat Nabi Muhammad ya lakukan sesuai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ya berusaha ya, punya istri, punya anak, bekerja ya, gitu carane. Ada yang lain? Silakan. Bagaimana caranya agar kita selalu ingat Allah ya. Saya kesini itu kamu ingat saya enggak? Ingat. Sama. Kalau kamu pengen ingat Allah, datangi Allah. Sholat 5 waktu, sholat yang lain, zikir, itu akan diingat. Umpama kamu sekarang ini semuanya di sini, ini saya ketemu di jalan, kamu memanggil saya enggak? Memanggil, sebabnya saya sering kesini. Allah juga begitu. Nanti di akhirat itu Allah kalau sering didatangi akan memanggil kamu. Hartati masuk surga gitu. Supeno masuk surga. Umi masuk surga. Mbah Jami masuk surga. Mbah Suminah masuk surga. Dipanggil itu gitu. Nah, kemudian ada juga benar Rasulullah nyampaikan itu bahwa temannya itu bisa memanggil dia di apa? Di akhirat nanti. Kalau dia sebagai saksi, loh, dia kok masuk neraka? Dia kan berbuat baik, dia sholat dan sebagainya gitu. Bisa saja menyampaikan itu. Nah, itu terserah Allah nanti. Kalau Allah menjawabnya, dia kan berbuat baik karena ini, tidak karena saya, ya terserah. Tapi kalau dia tetap tulus ikhlas, temannya masuk neraka itu terus dipanggil, kemudian bisa saja karena dia ikhlas dan sebagainya karena Allah, bisa saja dia dipercepat untuk apa? Diberi grasi ya. Jadi nerakanya tidak lama, bisa saja. Itu kan ketentuan Allah, terserah Allah ya. Jadi kalau pengen kita ingat Allah, harus beribadah kepada Allah ya. Sholat terus, sholat 5 waktu, sholat yang lain, zikir, baca Al-Quran, itu ingat Allah. Ada yang lain? Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Yang terpenting semangat untuk ibadah kepada Allah. Waktu sehat harus digunakan dengan sebaik-baiknya, dan janganlah kita menjadi hasad atau hasud ya. Kita berterima kasih kepada Allah. Kita senang kalau teman kita dapat rezeki, dapat nikmat ya. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.